Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dalam ibadah Renungan Pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai peribadahan, marilah kita berdoa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa ini kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Engkau membiarkan kami untuk boleh bangkit dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat. Saat ini ya Tuhan, kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dalam bahasa Batak dikatakan, He nama au lama daput tondama, dohono kumatu ibana aliyama, nawar dosa doau tubanua gijam nang dopakku. Disima sahana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa muda adalah masa mencari jati diri. Merasa bahwa dia telah mampu untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Yang tidak perlu lagi diajari, tidak perlu lagi dinasihati, dan bahkan di masa muda banyak orang yang menginginkan kebebasan untuk melakukan seturut dengan apa yang menjadi keinginannya.
Sama seperti nas firman Tuhan untuk kita berkisah tentang anak yang hilang. Nah, anak yang hilang ini adalah anak yang tidak mau lagi mendengarkan nasihat dan didikan dari orang tua. Karena dia mengabaikannya, dia tidak mau lagi menerima ajaran dan nasihat. Justru akhirnya hidupnya hancur, seperti yang dialami oleh anak yang hilang tadi dalam nats perikop kita pada saat ini. Setelah dia menerima harta warisan yang telah diterimanya dari orang tuanya, harta warisan itu habis karena dia banyak berfoya-foya, karena dia banyak melangsungkan kehidupan yang sangat-sangat boros. Tidak ada penempatan uang untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Setelah orang lain menyisihkan dia menjadi budak, menjadi gembala, hanya menyisakan kepahitan. Akhirnya dia memutuskan seperti perkataan dalam nas ini. Ketika dia tadi sudah jatuh ke dalam kesusahan, ke dalam kepahitan, ketika dia telah menjadi miskin karena hidupnya tadi berfoya-foya, dia hidup boros karena banyak menerima harta warisan dari orang tuanya. Dan setelah itu habis, dia jatuh, tidak ada orang yang menolongnya. Tapi dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pun juga, baik orang muda, baik orang tua, kita pasti bisa salah dalam perkataan ataupun perbuatan kita terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua ataupun kepada sesama. Seringkali kita memaksakan kehendak kita sendiri, sekalipun kita tidak tahu apa yang menjadi konsekuensi dari apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan, karena mungkin pikirannya terlalu pendek. Akhirnya bisa membuat kita jatuh ke dalam lubang kepahitan, ke dalam kesusahan. Namun yang perlu kita lihat, anak itu tadi ketika dia sudah masuk ke dalam kesusahan, dia jatuh, dia hancur, tapi dia datang kembali kepada Bapa, dia mau mengakui dosa-dosanya, maka tidak ada kata terlambat untuk menyesali, untuk mengakui perkataan dan perbuatan kita kepada orang lain ataupun kepada Allah. Sudah begitu banyak nasihat peringatan melalui firman Tuhan. Sebelum jatuh ke dalam kesusahan, marilah kita Bapak Ibu melakukan firman itu. Sebelum kita salah, maka datanglah kepada Bapa. Sesalilah kesalahan itu, sebab hanya Dialah Allah yang pemurah, Allah yang penuh kasih kepada orang-orang yang mau dan datang mengakui segala dosanya. Marilah datang bertobat kepada Bapa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengajari kami supaya apapun yang kami perbuat boleh menjadi perbuatan yang baik. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, untuk kesalahan yang telah kami perbuat, yang membuat kami jatuh ke dalam kesusahan. Kami mau mengakui segala dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa, untuk aktivitas kami dalam satu hari ini, kami mau menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.